Hanya anak Tuhan Yesus yang selalu mengandalkan Bapanya di sorga. Bapanya di sorga. Amin. Tapi sebelumnya tretan, mari kita naikkan pujian dan juga doa terlebih dahulu ya. Ada malam ini saya pakai soundcard dan sebagainya ya, jadi tidak ada puji-pujian dulu karena saya bergabung dengan YouTube ya teman-teman ya. Mari kita memuji memuliakan Tuhan terlebih dahulu ya, meskipun tidak ada musik, kita satukan hati kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Syukur ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami semua. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan, sama-sama belajar merenungkan kebaikan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam buat semuanya dalam Tuhan. Salam sitong dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati kita semua. Amin. Adil Katalino, baik curamin kasaruga, basengat kaju bata. Amin. Puji Tuhan, tretanku, pada malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Shalom buat Bapak Ibu yang ada di YouTube, Diana Madurese, bantu subscribe-nya ya, di like dan di share. Dan demikian juga teman-temanku yang ada di DM01 dan DM02 tretanku ya. Puji dan syukur tretanku semua karena kebaikan Tuhan kepada kita. Amin. Saya selalu mengatakan bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Shalom, salam tretanku Patreon. Saudara Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama belajar yuk bagaimana kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara kaum Tuhan, Shalom Bapak Mandau terbang. Ya, saudara Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan diberikan masalah, yaitu ujian. Ya, amin. Sebagai apa? Penguat kita menjadi anak Tuhan. Dan tentang masalah hidup ini saudara, tentang masalah hidup ini bisa menekankan bahwa pergumulan adalah bagian yang tidak terhindar untuk kita semua ya, di dalam kehidupan. Selama kita masih hidup di dunia, kita tidak akan pernah tidak memiliki masalah saudara.
Tetapi masalah itu untuk membuat kita semakin dewasa dan bertumbuh. Amin. Masalah itu, saudara, bisa membuat kita ini makin bertumbuh dan dikuatkan iman kita. Pendewasaan secara rohani. Saudara Tuhan, dari yang orang strata paling bawah sampai orang paling terkaya sekalipun, jangan Anda mengatakan dan Anda berpikir bahwa orang kaya nggak punya masalah. Kita semua memiliki masalah. Kita semua memiliki masalah. Amin. Dan masalah itu membuat kita dewasa secara rohani, secara iman kita. Yesus tidak pernah menjanjikan kepada kita, anak-anaknya, bahwa kita tidak memiliki masalah. Tetapi Yesus mengatakan, "Akulah Immanuel." Artinya beserta. Amin. Tuhan beserta, saudara. Dan ternyata dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita, di Filipi pasal yang ke berapa? 4 ayat ke-13, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, setiap apapun masalah kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan penguatan pada kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa poin yang perlu kita belajar melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saudara. Ya. Bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan kita. Masalah adalah bagian dari kehidupan kita. Saya dan Anda memiliki hal tersebut, tetapi bagi orang yang percaya di dalam segala hal, ya, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan Anda mengatakan, Ibu Diana ini selalu ketawa, Ibu Diana selalu senyum, Ibu Diana kayaknya nggak punya masalah deh. Saudaraku, saya memiliki pergumulan, saya memiliki masalah, tetapi saya tidak mau terkungkung, saya tidak mau bahwa saya tidak bisa keluar dan menyelesaikan masalah, bisa keluar dan menyelesaikan masalah-masalah saya. Tetapi bagi saya, masalah itu adalah anugerah. Bagi saya, kok bisa sibuk masalah? Bagi saya, kok bisa sibuk masalah? Iya, bahkan di saat saya sakit sekalipun, saya tetap mengatakan, terima kasih Tuhan. Sudahkah saat ini, saudara-saudara mengatakan, terima kasih Tuhan Yesus? Praise the Lord. Sudahkah Anda saat ini mengatakan, Tuhan Yesus baik? Atau mungkin yang saat ini Anda dalam keadaan sakit dan mengatakan, Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah menghabiskan banyak uang Tuhan, tapi kenapa saya tidak diberikan kesembuhan? Banyak uang Tuhan, tapi kenapa saya tidak diberikan kesembuhan? Tapi kenapa Tuhan? Kok saya merasa tidak ada perubahan kehidupan saya dengan kasih saya? Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Apa salahmu? Amin. Karena setiap orang memiliki masalah, baik itu besar dan kecil. Saudara, kalau kita melihat orang kampung, saudara, memiliki uang 100.000, contoh ya, orang kampung memiliki uang 100.000, beda dengan orang kota memiliki uang 100.000. Mungkin orang kota mengatakan nilainya kecil banget gitu, ya.
Apalagi di kampung, saudara. Uang 100.000 mungkin bisa dipakai untuk berhari-hari. Oh iya, orang kampung karena dia kan nanam padi, ya kan. 100.000 kayaknya bisa deh Bu untuk 2-3 hari atau mungkin sampai 1 minggu. Ya. Mungkin orang berpikir bahwa orang yang pakai BMW terus mobil apa sih yang mehong-mehong gitu, Alphard, ya kan? Anda pikir bahwa orang itu nggak memiliki pergumulan atau masalah? Saudara, bisa jadi orang yang memakai mobil mewah sekalipun dia memiliki masalah, mungkin hutang dengan bank misalnya sampai miliaran, Anda nggak tahu. Betul nggak? Mungkin Anda berpikir bahwa seorang pengusaha yang terlihat enak, nyaman hidupnya, Anda pikir dia tidak memiliki masalah. Saudaraku, masalah yang Anda hadapi saat ini bukanlah tanda bahwa Tuhan itu nggak ada. Shalom, bangsa murid. Sekali lagi saya katakan, saudara, apabila Anda memiliki masalah, baik itu pekerjaanmu, baik itu penghasilanmu, baik itu keluargamu, baik itu tentang usahamu yang semakin merosot dan sebagainya, tentang kesehatan misalnya, bukan berarti Tuhan tidak besertamu. Tetapi bisa saja, ya bisa saja bagian itu ada rencana Tuhan untuk membentuk karakter kita. Amin. Amin, saudara. Masalahmu bisa aja Tuhan izinkan itu ada untuk membentuk karaktermu. Karakter. Terkadang orang kalau belum dihajar Tuhan, dia nggak ngerti begitu besarnya Anda dikasihi oleh Tuhan. Bukan berarti orang yang dihajar oleh Tuhan, Anda diberikan sebuah permasalahan itu oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama Anda. Ingat bahwa dikatakan apa? Sehelai rambut pun kalau Tuhan nggak izinkan, nggak akan sampai jatuh, teman-teman. Tidak akan Tuhan izin. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Tuhan tidak pernah yang namanya sesuatu hal itu begitu saja atau kebetulan, tidak ada. Bisa saja, ya, iya. Karena segala sesuatu itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Anda ingat gak sih tentang kesaksian saya? Kenapa saya dari Islam masuk ke Kristen? Tuhan izinkan saya sakit. Bukan berarti Tuhan saya itu jahat dengan saya. Tidak. Karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada diri saya dan Anda, sehingga saya diizinkan sakit sama Tuhan Yesus agar saya diselamatkan. Amin. Dalam segala hal kita ambil sisi baiknya, saudara. Dalam segala hal saya katakan kita ambil sisi baiknya. Jangan Anda mengatakan Tuhan gak baik, Tuhan jahat dengan saya. Dulu waktu saya belum bertobat, dulu waktu saya belum mengerti, belum paham apa maksud Tuhan, saya katakan Tuhan itu jahat dengan saya, Tuhan gak adil. Tengoklah Tuhan, kenapa sih orang itu sehat, kenapa harus saya sakit Tuhan? Tuhan, kenapa? Saya mau belajar menjadi orang baik, saya ingin memperbaiki diri saya, tetapi kenapa Tuhan, orang yang begitu saya sayangi, saya cintai Tuhan, suami saya, kenapa dia harus meninggalkan saya karena saya mau belajar menjadi anakmu Tuhan? Kenapa? Apakah Tuhan gak sayang dengan saya? Apakah perubahan saya menjadi lebih baik adalah sesuatu hal yang jahat buat orang yang saya sayangin? Saudara, banyak hal di saat saya belum bertobat, saya berpikir bahwa Tuhan itu gak baik dengan saya. Saya pikir bahwa orang yang terlihat ketawa-ketawa kesana kemari bahagia, saya pikir itu gak punya masalah. Saudaraku ya sama Tuhan, kita banyak belajar begitu besar kasih Tuhan. Dengan caranya Tuhan yang berbeda-beda mengasihi anak-anaknya. Amin. Cara Tuhan menghajar saya mungkin berbeda cara Tuhan menghajar Anda, membentuk Anda. Ya mungkin karena saya ini bisa dikatakan bandel banget ya. Saya termasuk bandel banget. Terus saya itu tengil banget, gak bisa dibilangin. Saya pernah berkesaksian, saudara ya. Dari umur 10 tahun saya sudah tidak tinggal dengan orang tua saya, tapi tinggal dengan pembantu.
Di masa-masa kecil saya sampai remaja saya, saudara, saya bukan termasuk anak yang memiliki kasih sayang dari orang tua. Memiliki kasih sayang dari orang tua. Amin. Saya tidak memiliki kasih sayang orang tua. Tapi yang ada di Kabupaten Sampang tahu bahwa papa saya baik banget. Tahu bahwa papa saya baik banget. Papa saya baik banget, orangnya sabar banget. Kenapa Tuhan izinkan dalam kehidupan saya rumah tangga orang tua saya juga hancur? Tapi itu ternyata cara Tuhan. Saya akhirnya merenung, saudara. Mending saya merenung. Kalau saya tidak menghadapi hal seperti itu dari kecil, saya akan menjadi orang yang cengeng di masa dewasa saya. Jika saya tidak diizinkan sama Tuhan, tidak menghadapi situasi menjadi anak broken home, mungkin saya sebagai orang tua hanya memikirkan uang, dan uang, saudara. Amin. Salam Tuhan, saya kasih tahu kepada Anda, anak itu tidak hanya membutuhkan uang. Anak itu juga butuh kasih sayang, bimbingan, dan perhatian daripada orang tua. Amin. Makanya di luar sana mungkin banyak orang kaya berhasil, pengusaha, ya, mempunyai banyak perusahaan, mempunyai banyak usaha yang ini dan itu semuanya sampai puyeng gitu kan. Tapi anaknya berantakan, saudara. Mohon maaf Bapak Ibu ya, jika Anda, bukan saya menyinggung Anda, tidak. Saya saat ini ingin kita sama-sama belajar. Amin. Banyak orang kaya sekalipun hidupnya memiliki banyak masalah. Kalau bukan karena masalah dari pekerjaan, dari keuangan, masalah keluarga, bahkan keturunannya atau anaknya, saudara. Ya, kalau saya tidak ditempa, tidak diproses oleh Tuhan melalui dari masa kecil saya umur 10 tahun, ya, saya hanya tinggal dengan pembantu dan kakak saya. Kakak saya tidak sayang dengan saya, tidak begitu dekat gitu ya. Bahkan kakak saya sepertinya malu mendapatkan adik seperti saya. Kenapa saya katakan, saudara, seperti itu? Karena kakak saya kalau ada temennya nanya, itu siapa? Itu anak pembantuku. Kalau Anda jadi saya, sakit hati nggak? Karena saya sayang dengan kakak saya. Saya sayang dengan kakak saya. Karena saya sayang dengan kakak saya. Saya dibilang anak pembantu pun saya diam, saudara. Saya dibilang anak pembantunya. Apakah saya sakit hati? Kecewa, iya. Sakit hati dengan kakak saya, tidak. Saya sayang dengan kakak saya. Tapi buat saya, saudara, itu menjadi banyak pembelajaran. Kita harus banyak belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kita ambil sisi positifnya, amin. Ya, kita ambil sisi positifnya. Rancangan Tuhan, saya katakan tadi ya, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai dan sejahtera. Memberikan kita banyak pembelajaran, memberikan banyak kita penguatan di situ. Bahkan sampai saya menikah, saudara, sampai saya menikah. Dari saya remaja sampai saya menikah, mohon maaf ya, bukan jorok ini, saya kesaksian. Sampai kakak saya datang bulannya saja, sampai kakak saya menstruasi sekalipun, celana dalamnya saya yang nyuci, Bapak Ibu. Saya diperlakukan seperti pembantu oleh kakak saya. Apakah saya benci dengan kakak saya? Tidak. Saya sayang dengan kakak saya. Sampai suami saya bilang, kamu itu aku nikahin bukan jadi pembantu kakakmu. Ya. Karena kenapa? Saya rindu disayangin oleh orang, saudara. Mulai dari kecil, saya tidak merasa disayangi oleh keluarga saya. Saya merasa tidak disayangi oleh saudara saya. Ya, sampai saya menikah sekalipun, sampai saya dimarahin sama suami saya. Kamu keluar dari rumah orang tua, kau ikut aku, karena aku tidak mau istriku dijadikan pembantu oleh kakaknya. Ya. Akhirnya saya dibawa keluar, saya ikut suami saya. Ada di Polsek Tambelangan, saudara. Apakah itu membuat saya down? Enggak, saudaraku. Saya justru bersyukur. Jika Tuhan tidak memproses hal seperti itu, saya tidak akan menjadi seperti saya sekarang. Ya, kenapa saya katakan setiap masalah itu ada sisi baiknya buat kita, untuk kita bersama-sama belajar.
Akhirnya setelah saya menjadi orang Kristen ya, setelah kesaksian saya bisa kenapa saya bisa menjadi orang Kristen, Anda bisa lihat di YouTube saya punya YouTube dan channel, bahkan website saya punya, saudara ya. Anda bisa ke website saya, ke Diana Madurese ya, www.dianamadurese.com. Di situ Anda bisa lihat di situ madurese.com. Di situ Anda bisa lihat di situ kesaksian saya bagaimana saya dari Islam masuk Kristen ya, dari Islam masuk Kristen ya. Dan di sini aku diberikan penguatan sama Tuhan. Melalui apa? Kakak saya anggap saya ini seorang anak pembantu. Saya tidak memiliki kasih sayang orang tua. Apakah saya kecewa? Memang saat itu saya kecewa. Saya merasa Tuhan jahat dengan saya dan Tuhan tidak adil pada saya. Dan di sini saudara, saya banyak belajar bahwa setelah menjadi seorang ibu, saya sama rata menyayangi anak-anak saya. Bahkan setiap saya melihat anak kecil, siapapun, anak orang pun, tetap saya sayangin. Karena kenapa? Saya tahu rasanya kurang kasih sayang daripada orang tua. Kenapa di saat saya ada di kampung, saya melihat anak orang udah, mohon maaf ya, penampilannya kurang gimana, saya pasti kalau setiap hari Minggu saya bagi-bagi jajan, bagi-bagi kue buat mereka. Itulah kenapa saya tanya, kamu kelas berapa? Aku kadang sekolah, kadang ditanya nggak pakai sepatu, saya nak bawain sepatu. Saya nengok anak kecil sudah di kampung, dia sekolah pakai kantong kresek. Saya ada berkat, saya berikan anak itu tas, saudara. Karena kenapa? Saya pernah merasakan tidak ada kasih sayang dari orang tua dari kecil, saudara. Dan saya bersyukur saat ini, karena Tuhan baik. Tuhan izinkan itu untuk memperkuat saya ke depan, amin. Jadi setiap orang yang memiliki masalah, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan ingin mempersiapkan menjadi Anda yang lebih dahsyat lagi di masa depan, amin. Saudara, sekali lagi, masalah bukanlah tanda bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan tuh semakin Anda disayangin oleh Tuhan, masalahmu semakin hebat. Semakin Anda mau dipakai sama Tuhan lebih luar biasa, ujianmu semakin dahsyat, amin. Jangan pernah mencari pembenaran diri atau menyalahkan orang lain di saat ada masalah. Gara-gara kamu, aku begini. Gara-gara kamu, hidupku menderita. Gara-gara kamu, aku menyesal aku menikah dengan kamu. Gara-gara kamu. Semuanya gara-gara orang lain. Jangan nih Bapak Ibu ya. Jangan pernah menyalahkan. Jangan pernah menyalahkan orang lain di dalam kehidupanmu. Tapi katakan, ya, aku salah dan aku akan belajar memperbaiki diri saya. Amin. Aku salah dan aku mau belajar agar saya lebih dewasa lagi secara rohani, bukan dewasa secara umur. Karena belum tentu orang yang umurnya lebih tua daripada kita dia berpikir dewasa. Banyak kok orang umur 50 ke atas malah kayak makin anak-anak ya. Ingat, umur tidak memberikan Anda jawaban bahwa Anda lebih dewasa. Karena umur itu sebuah angka. Amin. Salam Tuhan. Tuhan itu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan ya. Jika ada masalah, tetap Anda mengatakan puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat saya jatuh pelayanan sekalipun pakai motor, tak berapa kali saya tetap mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu saya masuk rumah sakit,
Saya tetap pelayanan secara sosial media, bukan? Ya kan Bapak Ibu? Saya tetap nge-live, saya tetap ketawa-ketawa. Padahal saya sampai dimasukkan 2 kantong darah sekalipun, saya tetap ketawa, saya bersuka cita. Praise Lord, mata sekelam Kau Gusti Yesus, mata sekelam Kau ya Allah. Saya tetap mengatakan, Tuhanku baik. Amin. Saya tetap mengatakan, terima kasih. Hatiku boleh hancur, badanku boleh hancur, tapi iman kita jangan. Yang pasti orang yang takut akan Tuhan, semakin banyak masalah, Anda semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan membuat imanmu semakin dikuatkan. Amin. Bedanya anak Tuhan yang sudah bertobat dan hanya menjadi orang Kristen KTP, beda saudara. Orang Kristen KTP, dia akan berkesedihan berlarut-larut. Dia akan berkesedihan berlarut-larut dan mengatakan bahwa hidup ini nggak adil. Tuhan nggak mengasihi saya, Tuhan nggak sedang saya. Tapi orang yang tumbuh dengan iman, saya katakan saudara, sampai akhir hidupmu, jika engkau bersyukur, engkau akan selalu engkau akan selalu merasakan pertolongan dari Tuhan. Ingat, orang yang bersyukur, orang yang bisa merasakan pertolongan Tuhan. Orang yang merasakan pertolongan Tuhan harus mau ada di titik ada masalah. Ya. Kalau Anda tidak memiliki masalah, Anda tidak akan pernah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya orang yang bisa mengucap syukur di saat ada masalah, itulah orang yang merasakan berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena apa? Karena dengan kelemahan kita, di saat ada masalah dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata. Amin. Pernahkah Anda merasakan di saat Anda tak berdaya? Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Hanya kuasa Tuhan yang sempurna, bukan kuasamu. Tuhan sangat berkuasa dalam hidupmu. Anda nggak berkuasa atas dirimu sendiri. Yang berkuasa atas dirimu adalah Tuhan Yesus. Amin. Ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya. Kalau Anda nggak percaya, Anda nggak akan merasakan pertolongan Tuhan. Anda hanya akan meratapi nasibmu, keadaanmu, dan bahkan berpikir, kenapa Tuhan kok terjadi dengan kehidupan saya? Kenapa Tuhan? Ingat saudara, orang masih bertanya kenapa Tuhan, ya, Anda nggak bersyukur. Ya, betul saudara. Di saat kita ada masalah tapi kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Di Filipi pasal keempat ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Tapi Anda di saat itu nggak berdaya. Lalu ada orang yang katanya anak Tuhan, tahu-taunya bundir, artinya Anda nggak dewasa imanmu. Anda nggak merasakan pertolongan Tuhan, dan Anda tidak percaya dengan mujizat Tuhan. Amin. Jangan salah saudara. Orang memiliki KTP yang katanya anak Tuhan, tanda kutip, banyak yang bundir juga, jangan salah. Dari orang yang tidak punya pekerjaan atau tidak berpendidikan, sampai orang yang pintar berpendidikan sekalipun, banyak yang bundir gara-gara apa? Tidak dewasa secara iman, dan dia tidak bersyukur atas berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Jangan salah Bapak Ibu. Anak Tuhan juga banyak melakukan seperti itu. Karena apa? Yang saya katakan tadi, tidak dewasa secara rohani. Bukan tidak tua secara umurnya. Ada kok yang umur sampai 60 tahun-tahunnya ada di atas batang pohon, ada. Nggak jauh dari rumah saya juga ada. Itulah saudara. Kenapa? Saya kadang begini ya, saudaraku ya. Kenapa sih Tuhan? Kok Tuhan bawa saya ke kampung-kampung Tuhan? Karena ada maksud Tuhan yang saya nggak tahu awalnya apa.
tanya, ini apa sih maksud Tuhan? Kenapa sih Tuhan enak banget ya orang yang ada di kota? Saya dulu pernah nggak dewasa secara rohani, saudara ya. Saya banyak bertanya-tanya dengan Tuhan waktu itu. Ya maklum lah, saya kan dari Islam masuk Kristen ya kan. Di saat saya ada situasi yang seperti itu, saya tanya, apa sih maksud Tuhan itu? Kok saya ada di kampung, Tuhan? Tuhan kan tahu. Di Kalimantan ini, Tuhan, saya beli sate di Madura, ya di Madura. Sate itu 10 tusuk harganya 15.000. Di Kalimantan 30.000, saudara. 2 kali lipat. Aduh, ya amplop ya kan. Lebih mehong daripada Madura. Tapi apakah membuat saya itu harus meninggalkan tempat pelayanan saya? Enggak kan? Di saat saya membangun gereja sekalipun, saya ada kesusahan. Jangan percaya, dia itu orang Madura loh. Tahu kan orang Madura kayak apa? Beli tanah, saudara, untuk bangun gereja diukur berkali-kali sama orang. Takutnya apa? Saya apa? Geser patok tanah. Saya beli tanah untuk rumah, ya. Itu berkali-kali, saudara. Ya, berkali-kali diukurnya. Karena kenapa? Jangan-jangan dia itu nyuri. Itu biasa, patokan bisa ada jalan kakinya, katanya kan. Karena saya anak Tuhan, saya mengampuni dan saya berdoa. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saya akan membuktikan kepada orang di luar sana, jika saya sebagai orang Madura, apabila sudah bertobat, akan menjadi ciptaan yang baru. Amin. Orang yang bertobat itu harus berbeda, harus menjadi ciptaan yang baru dengan memakai jubah yang baru. Jubah apa? Pertobatan. Jangan hanya ganti KTP. Malu dong punya KTP yang katanya anak Tuhan, ternyata hatinya setan. Betul nggak, Pak Ubay? Jangan Anda bangga bilang aku anak Tuhan, tapi mulutmu kayak setan. Anda bangga, aku orang Kristen, Tuhanku Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kelakuanmu kayak setan. Buat apa? Jangan bangga, agamamu nggak menyelamatkan kamu. Dan di saat di akhirat sekalipun, Tuhan Yesus nggak nanya KTP-mu mana. KTP-mu nggak berlaku, bro. KTP-mu berlaku itu di Indonesia, ya, bukan di kerajaan sorga. Jangan terlalu mabuk agama. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan apa? Kekuatan untuk menghadapi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta. Di luar Kristus tidak ada yang namanya Tuhanmu itu Tuhan Immanuel, gak ada. Yang ada mungkin saja. Ngerti kan bahasa yang di sana? Mungkin aja. Tapi kalau kita diberikan janji apa? Yes, ya dan amin. Saudara Tuhan, ya, di sini kita banyak belajar. Di dalam masalahmu, ya, kesempatan kita untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Kata siapa Ibu Diana Madurese yang di depan Anda saat ini, ya, tidak belajar? Saya belajar. Saya memperbaiki diri saya. Dan saya memiliki banyak kelemahan. Saya banyak jatuh dengan kegagalan tentang masalah pertemanan, ya. Dan itu membuat saya banyak pengalaman di situ. Apakah saya kendor? Apakah saya tetap meninggalkan Tuhan? Apakah saya patah hati? Enggak. Saya pernah kesaksian. Pertama kali saya setelah saya menjadi anak Tuhan atau sudah dibaptis, saya sempat mau diperkaos bukan dengan hamba Tuhan. Apakah membuat saya patah hati? Enggak. Saya tidak pernah patah hati dan menyalahkan Tuhan di dalam hidupku.
masalahku adalah berkat dari Tuhan untuk membuat saya semakin hari semakin mau dekat dengan Tuhan. Masalahmu itu adalah kekuatan agar kita semakin memperbaiki diri dan mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena dengan masalah kita belajar untuk bersyukur, merendahkan hati, dan menghargai kasih Tuhan. Ya, amin. Masalah membuat kita belajar dan lebih bersyukur lagi. Ya, tambah bersyukur lagi akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara Tuhan, saya baru tahu loh, setelah saya menjadi anak Tuhan Yesus, kok bisa ya di Kristen itu, apalagi di gereja, saya sempat manggut-manggut begini. Waktu pertama kali, lalu ada orang kesaksian, suami istri, dia ngomong begini, terima kasih puji Tuhan, masalah kami dalam rumah tangga ini selesai Bapak Ibu, gini-gini. Satunya ada lagi, saya pernah ditipu dengan ini. Nah, tapi saya sekarang saya sudah mengampuni, memaafkan. Inilah kasih Tuhan. Saya berpikir begini, ini luar biasa loh. Hanya di gereja, hanya kita sebagai anak Tuhan, ternyata orang membuka aib. Saya kata membuka aib. Karena dulu kan, masalah apapun sebaiknya ditutupi karena itu sebuah aib. Tapi saya banyak belajar di gereja, saya banyak mengamati. Wow, di agama mana, di ibadah gaya apa, kalau bukan di gereja, ya, masalah dan aib itu jadi kesaksian yang memberkati banyak orang loh, amin. Kalau saya di dulu saudara, kita punya masalah, kita tutupi. Tapi menjadi orang Kristen, kita malah katanya memberkati orang lain dengan kesaksian kita loh. Beda Bapak Ibu. Dan semua itu hanya ada di dalam Kristus, ajaran Kristus. Bahwa apa? Oh, masalahmu itu bisa jadi berkat untuk orang lain dan juga berkat dalam hidupmu. Karena dengan kesaksianmu, kamu akan memperkuat orang lain, bukan hanya dirimu doang. Kalau di yang lain gak ada aib yang harus ditutup, gak boleh orang lain tahu. Hanya di dalam Kristus ini, saudara, ajaran yang berbeda daripada ajaran yang lain, di mana masalah kita setelah kita diberikan keberhasilan, ya, kita diberikan kekuatan hanya dalam Yesus. Amin. Hanya dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Yang ada mungkin saja, ya, amin. Yang di luar sana ya mungkin aja. Banyak berdoa, itu kan takdir. Macam mana takdir Bapak Ibu? Terus kalau orang, ya, saya punya teman, dia sampai jadi janda sampai 8 kali, nikahnya 9 kali. Setelah 8 kali gagal, nikah ke 9 kali. Ini perempuan seumuran saya, sekelas dengan saya kok waktu SMP, ya kan? Apa saya tanya, kenapa sih kamu sampai kawin ke 9 kalinya? Itu pun saya ngomong dengan dia, ngobrol, tahu dia kawin yang ke 9 kali, udah gagal pernikahan ke 8 kali. Itu 5 tahun yang lalu, saudara. Saya nggak tahu sekarang udah ganti lagi apa enggak channelnya gitu. Ganti suaminya apa enggak gitu. Saya nggak tahu. Apa dia bilang? Ya takdir. Sungguh kejam takdir. Kejam banget ya. Dan ternyata setelah saya menjadi anak Tuhan, saya diajarkan tidak percaya dengan takdir. Kalau kita memiliki Bible, kita memiliki Alkitab, kita memiliki
buku kehidupan kita, ya, ngapain kita menyerahkan diri kita kepada iblis? Tapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan hidup ke Tuhan. Bukan kita menyerahkan hidup kita kepada takdir. Ingat saudara, hidup kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan hantu. Ya. Di saat kita berbeban berat, di saat kita memiliki masalah yang luar biasa dan seolah-olah aku nggak sanggup Tuhan. Tapi di saat kita tahu di Filipi 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung. Itu jangan hanya dibaca, itu jangan hanya dihafalin, tapi dilakukan dan rasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Jangan hanya nyanyi doang, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Habis itu nangis, habis itu bundir. Buat apa? Ya, kita anak Tuhan Yesus yang harus mengerti akan firman Tuhan dan kita lakukan. Amin. Kita harus lakukan, jangan hanya cuma dibaca doang. Harus kita lakukan. Jangan cuma tinggal ngomong doang. Saudaraku, tetaplah memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Diana Madurese pernah nggak ditinggalkan Tuhan? Enggak. Meskipun saya disakiti oleh siapapun, meskipun saya difitnah oleh siapapun, banyak orang yang menghancurkan pelayanan saya. Apakah saya meninggalkan pelayanan? Tidak. Karena kenapa? Saya tahu kan firman Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Itu. Siapapun boleh menggosipin saya, siapapun boleh memfitnah saya, siapapun boleh mau mencelakai saya, siapapun boleh. Tapi ingat, 1000 orang mau menghancurkan saya, tangan Tuhan yang satu masih bisa melindungi saya dan Anda yang percaya. Amin. Jangan biarkan masalah menghancurkan kita, tetapi jadikan masalah itu ya menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh. Apakah ada seorang Diana Madurese yang hanya seorang diri aja sebagai emak-emak yang berdaster seperti ini sampai ditakuti oleh satu pulau? Hah? Anda semuanya bersatu, ya. Berapa ribu orang bersatu mau menghancurkan saya? Apakah saya hancur? Enggak. Yang Anda hadapi bukan Diana Madurese, yang Anda hadapi itu Tuhan Yesus. Apalagi cuma orang yang ada di TikTok begini ngegosipin saya satu, yang ini, yang itu, yang itu. Nggak ada apa-apanya buat saya. Bukan saya sombong ya, Bapak Ibu ya. Bukan saya sombong. Selama Tuhan beserta, siapa lawanku? Saat Tuhan Yesus ada bersamaku, ya, yang menghancurkan aku berhadapan dengan Tuhanku. Saya datang ke Kalimantan, saya datang menjadi anak Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan mau-mau saya, tapi saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan, ya. Orang yang memberkati Diana Madurese, berkatnya akan diberkati kembali sama Tuhan. Engkau memberkati Diana Madurese, anakku yang kupilih, Anda pasti akan dibalas dengan kelimpahan. Orang yang memberkati setiap pelayanan saya, orang yang setiap memberkati setiap pembangunan saya, Anda pikir orang itu makin melarat? Nggak ada ceritanya. Orang yang memberkati Diana Madurese dalam pelayanan dan pembangunan, saya yakin dan percaya tidak akan ada orang yang tidak akan ada orang yang sampai jatuh miskin, melarat. Nggak ada. Malah semakin diberkati. Semakin diberkati, saudara. Karena kenapa? Anda memberkati pelayanan saya. Saya dipilih oleh Tuhan loh, dari Madura loh.
Sampai pernah heboh akhir tahun 2023, Pulau Madura itu bergetar gara-gara emak-emak berdaster ini, saudara. Apakah saya takut? Enggak ada. Apakah saya semakin hancur? Oh, enggak. Siapa yang merendahkan anak Tuhan, dia akan direndahkan. Dan saya akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Karena saya mengandalkan Tuhan. Saya datang ke sini untuk melayani Tuhan. Bukan saya cari pasangan, ya. Saya dipilih oleh Tuhan Yesus, ya, ke Kalimantan, mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Jadi buat saya, saudara, jangan biarkan masalah menghancurkan kita, tetapi jadikanlah sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Anda mau bertumbuh apa mau hancur? Kalau Anda mau bertumbuh, andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Jangan pernah lari dari masalah, tetapi hadapi dengan berani dan beriman, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidupmu. Andalkan Tuhan. Tuhan, saat ini saya begini. Saudara tahu nggak? Saya beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu, bonan saya itu, bon material itu yang untuk pembangunan pastori gereja dan juga gereja yang sudah terselesaikan itu, saudara. Saat ini pembangunan pastori, ya. Kemarin sempat ada bonan saya itu sampai 100 lebih, hampir 200. Saya sempat bertanya dengan Tuhan, Tuhan, belum ada berkat, Tuhan. Bagaimana nanti aku mau bayar material, Tuhan? Sisa membangun gereja, dan saat ini saya lagi mengambil lagi untuk bangun pastori, Tuhan. Mau 200 loh, Tuhan. Saya nangis, Bapak Ibu. Saya nangis. Di saat saya ada masalah, saya nangis sama Tuhan. Ya. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, itu rumahmu, Tuhan. Ya. Itu rumahmu, Tuhan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Saya nangis sama Tuhan. Tahu nggak, Bapak Ibu? Waktu saya nge-live di hari Minggu, kurang lebih mungkin sebulan yang lalu, ada bapak-bapak, saya nggak tahu siapa, yang pasti beliau Bapak Yadi, ya, nggak salah namanya. Ada Bapak Yadi Wijayanya gitu deh. Saya pulang, nyampe di rumah, ada SMS banking, Bapak Ibu. Satunya 50, beberapa hari kemudian mengirim 100, Bapak Ibu. Saya gemetar, Bapak Ibu. Saya nangis saya, Bapak Ibu. Tuhan baik. Saya baru 2 hari yang lalu, Tuhan, saya puasa, Bapak Ibu. Saya bingung. Saya puasa dan saya bingung. Cepet banget ya Tuhan ngasih aku jawaban gitu. Cepet banget Tuhan nolong saya gitu. Nangis ya Bapak Ibu. Sampai saya nanya sama Malik. Saya nanya sama adik saya. Saya giniin mata saya Bapak Ibu. Sini. Bener gak sih uang ini? Bener gak sih? Saya sangka saya salah mata untuk lihat. Saya nangis. Coba kok tengok, saya bingung. Sampai saya gini-giniin mata saya Bapak Ibu. Iya Bugem, bener Bugem. Bener ya? Gitu kan. Saya gini lagi, saya keluarkan lagi Bapak Ibu. Bener gak sih ini? Iya bener. Menangis saya, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, artinya Bapak Ibu, di saat Anda memiliki masalah, disitulah Tuhan menolong kita. Ya. Masalahmu itu bukan musibah dalam hidupmu, tapi berkah dari Tuhan. Karena di saat Anda memiliki masalah, disitulah Anda tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Dan masalah bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Masalah kita itu bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kita ingin tahu masalahku ini adalah berkat dari Tuhan. Tapi Tuhan, tengoklah ya, 2 bulan yang lalu ini gunan material ini Tuhan loh, mau hampir 200 Tuhan. Bingung saya. Tapi ini enggak, ini adalah rumah Tuhan loh. Tuhan yang saya bangun ini rumah Tuhan loh. Saya nangis. Saya memperkuat diri saya sendiri. Sebagai seorang single factor, yang saya melayani seorang diri, dibantu oleh anak saya di lapangan, saudara. Saya nangis. Tuhan, saya harus bagaimana, Tuhan? Saya harus bagaimana? Saya bilang begini. Saya tidak pernah yang namanya Bapak Ibu ya, ada masalah apapun, masalah pembangunan, saya ngomong dengan anak saya, enggak pernah. Saya tidak mau membebani anak saya tidak mau membebani adik saya, enggak. Tapi di saat saya punya masalah besar sekalipun tentang pembayaran pembangunan, saya di situ tidak beban adik saya. Bahkan adik saya nanya, Mbak, aku mau kerja ya, Mbak ya, di Kantan aku mau kerja. Apa, Dek? Iya, soalnya adikku udah ambil, Mbak, kayak si Dona. Aku tuh biasa gitu. Dona adalah adik saya satunya yang dari Islam masuk Kristen. Dan gara-gara itu pun Dona dibenci sama keluarga besar kami. Dan saya lebih double lagi dibenci. Disangkanya apa? Saya ngajak-ngajak adik saya jadi Kristen. Oh iya, si Dian itu saya ngajak-ngajak adiknya jadi Kristen. Saya nggak pernah ngajak-ngajak adik saya. Saya nggak pernah ngajak-ngajak anak saya. Buat saya, itu semua karya kasih Tuhan. Amin. Karya kasih Tuhan. Kan saya katakan, saudara, jika ada orang yang percaya dan bertobat di dalam nama Kristus Yesus, itu bukan saya yang hebat, tapi Tuhan kita yang hidup. Amin. Semua itu karena karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan Anda. Saudaraku yang tersalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar bagaimana begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Kita sama-sama belajar. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Gak ada orang yang mengandalkan Tuhan Yesus itu kalah. Gak ada orang yang benar-benar melayani Tuhan itu sampai mati kelaparan. Gak ada ceritanya, apalagi di Kalimantan, ya. Gak ada ceritanya. Orang yang pelayanan itu yang benar-benar mengandalkan Tuhan, orang labora ya, saudara ya. Ingat, tidak semua pendeta itu dia mau bekerja keras. Tidak semua pendeta itu atau hamba Tuhan sekalipun mau dia orang labora. Tidak semua. Tapi kalau orang sudah mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan, bekerja juga, melayani juga, pasti
pasti hidupnya diberkati. Amin. Sampai kemarin saya dibilangin, Ibu Diana sekarang tuh banyak bebongnya. Udah kaya Bu Diana itu. Tahu nggak? Jangan-jangan semua berkat yang disalurkan itu beli bebong. Tak kasih tahu Bapak Ibu ya. Tak kasih tahu Anda saudara. Pertama kali di YouTube saya, kurang lebih hampir 3 tahun yang lalu, pertama kali saya punya bebong itu diberkati oleh orang Dayak. Yang waktu itu beliau itu minta didoakan karena kena santet. Ada kesaksiannya ya. Saya punya bebong itu sudah 2 tahun lebih. Cuma sepasang awalnya, sepasang bebong kampung. Sekarang sampai jadi berapa? 12 ya. Duanya itu dua jodoh dua pasangan itu, 2 pasang bebong itu ya, dimintai oleh orang kampung untuk dibawa ke kampung, nanti dibagi anak gitu. Dan bahkan kemarin, kenapa Diana Madurese sekarang punya bebong yang putih atau bebong Landrace, itu saya nggak beli pakai uang saya Bapak Ibu. Saya nggak beli pakai uang saya atau uang berkat yang untuk pelayanan. Enggak Bapak Ibu. Tapi saya diberkati oleh anak Tuhan. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu ya. Sekarang sampai 14 babi Landrace, babi yang putih Bapak Ibu. Bukan saya yang hebat. Diana Madurese dari orok sampai besar, punya anak di Madura, tidak pernah pegang bebong, nggak pernah. Saya merasa hidup saya diberkati itu di Kalimantan Barat karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang memilih, Tuhan yang menyelamatkan saya, bahkan dengan Tuhan yang menyelamatkan saya, bahkan dengan pelayanan saya, kehidupan pribadi saya, bisa membawa semua anak-anak saya menjadi anak Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Ini upahnya. Saya pernah kesaksian bukan Bapak Ibu?